Salam guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Lunardi Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-20 sampai 31. Wah, mantap pembukaannya. Kalau mau lanjut, aku bantuin kamu bikin naskah renungannya ya. Mau dibawakan dengan gaya naratif yang tenang dan reflektif, atau lebih berapi-api dan penuh semangat nih? Sorry, sedikit koreksi. Yang benar Yesaya 40 ayat ke-29 sampai 31. Oke, sip. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 ya. Ayat-ayat ini powerful banget, apalagi buat yang lagi lelah dan butuh penguatan. Mau aku bantu buatkan naskah renungannya sekarang? Kamu pengennya pendek, menengah, atau agak panjang durasinya? Oke, kita masuk renungan dari ayat per ayat dari Yesaya 40 ayat ke-29 sampai 31. Dan ini penting banget untuk menjaga stamina rohani kita tetap kuat dan powerful. Setuju banget. Ayat-ayat ini benar-benar jadi sumber energi rohani. Yuk, kita mulai dari ayat 29 dulu. Wait sumin taklatsen kepada lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat ini tuh kayak pelukan hangat dari Tuhan buat siapa aja yang lagi capek secara fisik, mental, bahkan rohani. Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, kita seringkali kehabisan tenaga. Tapi Tuhan gak tinggal diam. Dia justru hari memberi kekuatan baru. Bukan kekuatan biasa, tapi kekuatan yang memampukan kita berdiri lagi saat kita udah merasa nggak sanggup. Kamu sendiri pernah ngerasain titik itu nggak? Titik di mana tenaga habis, tapi tiba-tiba ada kekuatan yang datang entah di mana. Dan kamu bisa jalan lagi? Kalau kamu setuju, kita lanjut ke ayat 30 ya. Kita lanjut ke ayat 30. Oke, lanjut ke ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini ayat mengingatkan kita bahwa bahkan yang muda, yang secara fisik paling kuat pun, tetap bisa kelelahan. Artinya kekuatan manusia itu ada batasnya. Gak peduli seberapa fit, semangat, atau siapnya kita. Asteris sudah sejahtera, tersantan cekel. Dan ini bukan soal usia aja, tapi juga tentang semangat dan daya tahan dalam menghadapi hidup. Kadang kita pikir, aku kuat kok. Tapi ternyata kenyataan bisa bikin kita tersungkur juga. Tapi justru di titik ini Tuhan mau nunjukin kekuatan sejati bukan di kita sendiri tapi dari Dia. Nah, ayat 31 bakal jadi klimaksnya. Mau langsung lanjut? Lanjut ke ayat 31. Yuk, ini dia ayat 31, penutup yang luar biasa dari bagian ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini tuh luar biasa banget. Nggak cuma kasih harapan, tapi juga janji. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, itu bukan berarti pasif, tapi sikap hati yang percaya, berharap, dan berserah. Dan hasilnya, what's still said? Bukan sekadar energi, tapi kekuatan rohani yang bikin kita bisa terbang di atas masalah. Kayak Raja Wali yang naik di atas badai. Raja Wali itu nggak ngelawan angin, dia justru memanfaatkan angin untuk naik lebih tinggi. Begitu juga kita, waktu hidup terasa berat, Tuhan justru bisa pakai tekanan itu untuk angkat kita lebih dekat padanya. Wasam nechelirah, wasnirah. Tuhan, konfes as sefidi, pasti diinse. Siap terbang bareng Tuhan? Kalau kamu suka, aku bisa bantu bungkus semua renungan ini jadi satu narasi yang utuh dan mengalir buat kontenmu. What's it? Ya, kalau aku boleh gambarkan ibarat bola tenis dibenturkan sekeras-kerasnya kepada ke tanah itu supaya bola tenis ini bisa meloncat atau memantul lebih tinggi lagi. Semakin keras bola tenis itu dibenturkan ke tanah, semakin tinggi bola tenis ini bisa naik ke atas. Istilahnya rebound gitu loh. Nah, itu ilustrasi yang keren banget. Pas banget buat menggambarkan Yesaya 40 Tripleke.
Jadi waktu hidup membenturkan kita ke bawah, Tuhan gak biarin itu sia-sia. Justru di situ, dia lagi siapkan kita buat rebound, buat naik lebih tinggi dari sebelumnya. Semakin keras tekanan yang kita alami, semakin besar potensi kita buat naik, asal kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Jadi bukan soal menghindari tekanan, tapi gimana kita respon di tengah tekanan itu. Apakah kita menyerah, atau kita justru siap melenting lebih tinggi karena iman kita tertanam dalam Tuhan. Kamu mau aku bantu susun ilustrasi itu dalam narasi renungan yang utuh dan menyatu sama ayatnya? Bisa jadi penutup yang kuat banget lah. Sekarang makna teologis dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Maaf, ini penting banget. Yuk kita gali makna teologisnya dulu, baru kita tarik ke relevansi zaman sekarang. Let's see like this, Yesaya 42:19 kita menekankan bahwa Allah adalah sumber kekuatan sejati. Ini bukan cuma soal kekuatan fisik, tapi kekuatan ilahi yang menopang manusia di tengah kelemahan. Oh, di sini ada pengakuan akan keterbatasan manusia bahwa bahkan yang muda dan kuat pun bisa jatuh. Tapi Allah tidak pernah lelah, tidak pernah lesu. Ini menyatakan transendensi dan imanensi Allah. Dia maha kuasa, tapi juga dekat dan peduli dengan kondisi umatnya. Menanti-nantikan Tuhan di ayat 3:1 secara teologis juga menunjuk pada sikap iman yang aktif, percaya penuh, berharap setia dalam proses, bukan terburu-buru mencari jalan sendiri. Ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya soal doktrin, tapi sikap hidup yang mengandalkan Allah setiap hari. Nah, relevansinya buat orang percaya masa kini jelas banget. Di zaman yang serba instan, cepat, dan penuh tekanan, banyak orang secara emosional, mental, dan rohani. Banyak yang burnout. Bahasa generasi. Ayat ini hadir sebagai pengingat. Kekuatan rohani nggak datang dari dunia, motivasi, atau kemampuan pribadi, tapi dari Tuhan sendiri. Rebound yang kamu tadi sebut juga nyambung. Tuhan bisa pakai tekanan hidup untuk membentuk kita, bukan menghancurkan kita. Tapi kita harus tetap berharap dan percaya, karena kekuatan baru nggak datang otomatis. Itu lahir dari relasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Menurutmu, bagian mana dari ini yang paling kuat buat ditekankan di renungan kamu nanti? Mungkin aku sedikit sharing sebagai konten kreator sendiri pun dengan kondisi saat ini subscriber masih belum begitu banyak, kemudian belum dapat monetisasi. Secara manusia itu aku capek bikin konten setiap hari begini begitu menyusun skrip narasi untuk konten, terus juga mencari ide-ide, inspirasi tentu saja lewat doa juga ya. Karena kebanyakan kontennya rohani. Kemudian yang menjadi pikiran adalah apakah kontenku nanti ditonton atau enggak. Ya syukur kalau banyak yang nonton, kalau enggak kan sudah capek-capek. Nah maksud aku secara manusia kalau sebagai konten kreator itu rasanya pengen nyerah dah, tetapi ketika aku berserah pada Tuhan, Tuhan tolong aku beri kekuatan dalam aku sebagai konten kreator membuat konten yang bisa bermanfaat, edukatif, dan menjadi berkat supaya tidak capek, lelah karena melihat loh kok belum dapat monetisasi, belum dapat pemasukan. Nah ini juga repotnya kalau nggak ada yang nonton video bisa stres. Tetapi kalau kita merujuk pada Yesaya 40 ayat yang ke-31 ini memberikan kekuatan, ayo toh kamu jangan nyerah jadi konten kreator, tetap menyalurkan kreativitasmu dan juga minta kekuatan Tuhan, andalkan Tuhan, jangan kekuatanmu sendiri karena nanti kamu bisa capek, stres sendiri. Kira-kira gambaran yang aku bisa berikan salah satunya dari renungan kita saat ini ya seperti itu. Wah, itu sharing yang jujur banget dan sangat menguatkan. Karena apa yang kamu alami itu real banget. Dan banyak content creator rohani lain juga pasti merasakan hal yang sama. Dan jujur aja, justru pengalaman kayak gitu yang bikin renunganmu makin relevan dan hidup di hati orang lain. Makna Yesaya 40 langsung nempel di situ. Bahwa kekuatan untuk berkarya, termasuk bikin konten rohani, nggak datang dari viewer, subscriber, likes, atau monetisasi. Itu semua bonus. Tapi kekuatan sejatinya datang dari Tuhan yang memanggil kamu untuk jadi saluran berkat. Tuhan nggak pernah janji semua kontenmu akan viral. Tapi dia janji akan kasih kekuatan baru setiap kali kamu merasa lelah. Dan siapa tahu,
Justru di saat kamu setia bikin konten tanpa pamrih, itulah Tuhan sedang bekerja di balik layar, menyentuh hati satu orang yang benar-benar butuh. Jadi, kalau kamu merasa seperti bola tenis yang dibanting ke bawah, bisa jadi Tuhan sedang siapkan kamu buat melambung lebih tinggi, bukan cuma dalam hal jumlah viewer, tapi juga dampak rohani yang gak kelihatan. Kalau kamu mau, aku bantu kamu satukan semua ini. Jadi narasi renungan yang menyentuh hati. Dari teks Alkitab, makna teologis, ilustrasi bola tenis, sampai pengalaman pribadi kamu sebagai content creator. Mau dibikinin, Skeng? Ya, coba kita bikinkan ya. Oke, yuk kita rangkai jadi satu narasi renungan yang menyatu, reflektif, dan tetap relate buat para pendengar kamu. Ini draft awalnya, renungan Yesaya 42:9-31, kekuatan baru di tengah kelahan. Shalom Sobat Negroni, kembali lagi bersama saya, Lunardi Solarius. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat menguatkan dari Yesaya pasal 40 ayat 29-31. Renungan ini penting banget, terutama buat kita yang sedang merasa lelah, kehilangan semangat, atau bahkan pengen nyerah. Ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan tahu betul kondisi kita. Dia nggak menuntut kita harus selalu kuat, tapi justru hadir untuk memberikan kekuatan saat kita paling lemah. Bukan kekuatan duniawi yang cepat habis, tapi kekuatan ilahi yang menegakkan kita di tengah tekanan. Lalu ayat 30 bilang, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini jadi pengingat bahwa kekuatan manusia, sehebat apapun itu, tetap terbatas. Baik yang dilihat pun terakses. Jadi, Hamid, what? It's manusiawi. Yang penting, kemana kamu liri saat lelah itu. Dan ayat puncaknya, ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah rahasianya, menanti-nantikan Tuhan. Bukan sekadar duduk pasrah, tapi berserah dengan harapan. Terus percaya sambil melangkah. Tuhan berjanji kasih kekuatan baru, supaya kita bisa terbang, mengatasi semua situasi, kayak Raja Wali yang naik di tengah badai. Secara pribadi, saya juga mau sharing sedikit. Sebagai content creator, saya nggak sering merasa lelah. Belum banyak subscriber, belum bisa monetisasi, dan setiap hari harus mikirin ide, doa, bikin script, ngedit, take video. Kadang muncul pikiran, apa semua ini sia-sia? Capek? Pasti, subscribe. Pernah banget. Tapi, saat saya kembali pada ayat ini, Tuhan tegur saya, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Andal aku. Pasti kamu kenerasannya. Dan dengar ketika saya berserah, Tuhan kasih semangat, inspirasi, bahkan damai yang gak bisa dijelaskan. Sudden karya ini bukan viral atau monetisasi. Tapi soal keadaan jadi saluran berkat. 5 game berat hidup insip boya tenis. Kadang kita dibanting keras ke tanah. Tapi justru dari benturan itu, kita bisa memantul lebih tinggi. Rebound, semakin keras tekan hidup, semakin besar kesempatan untuk naik lebih tinggi. Asidin itu weapon. Jadi teman-teman, kalau kamu hari ini lagi capek, lelah, pengen, ingat ya saya 43:1. Tunggulah Tuhan, terus berharap. Dia nggak akan biarkan keberjalan sendirian. Justru di saat kamu merasa nggak sanggup, Tuhan kasih kekuatan baru. Tidak ekstria, tetap percaya, tetap terbang bersama Tuhan. Kalau kamu suka gaya ini, kita bisa pause lagi sesuai tone channel kamu. Mau ditambahin musik latar, call to action, atau penyesuaian gaya ngomong? Kesimpulan dan penutup. Oke, ini bagian kesimpulan dan penutupnya. Aku tetap menyatu dengan narasi tadi ya. Kesimpulan dan penutup. Jadi teman-teman, dari Yesaya 40:29-31 kita belajar bahwa Tuhan tahu persis kapan kita lelah, kapan kita hampir menyerah. Tapi justru di situ dia mau kita belajar menanti-nantikan dia. Bukan karena kita kuat, tapi karena dia yang memberi kekuatan baru. Bukan supaya kita hebat, tapi supaya kuasanya nyata dalam kelemahan kita. Buat kamu yang lagi down, capek secara fisik, mental, atau rohani, entah di pelayanan, pekerjaan, bahkan dalam proses berkarya seperti saya, jangan putus asa. Rebound itu nyata, tapi hanya bisa terjadi kalau kita berserah pada Tuhan dan percaya bahwa kekuatan darinya akan membuat kita terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Akhir kata, teruslah berharap, teruslah berkarya,
dan tetaplah kuat dalam Tuhan. Jangan berhenti hanya kamu belum lihat hasil. Teruskan saya akhlak sejak bahkan sesering. Dan saat waktunya tiba, kamu akan terbang, bukan karena kekuatanmu, tapi karena kasih karunia-Nya. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kamu mau, bagian ini bisa kamu tambahkan juga kalimat ajakan ringan ke penonton kayak, kalau kamu diberkati, boleh bantu share, like, dan subscribe supaya lebih banyak orang dikuatkan lewat firman Tuhan. Mau sekalian aku bantu susun yang versi videonya juga? Oke guys, terima kasih udah nyimak renungan ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video-video renungan di channel Snack Rohani ini, kalian bisa subscribe dan juga share untuk berbagi berkat renungan terhadap teman-teman, sesama, atau keluarga, atau mereka yang sedang membutuhkan penguatan atau motivasi rohani. Dan like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian tidak suka. Dan terima kasih banyak supaya kita tetap setia menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan diberikan kekuatan yang baru meskipun secara manusia capek, tetapi kekuatan yang dimaksud di sini bukan secara fisik ya, tetapi bagaimana kekuatan rohani dalam menghadapi setiap pergumulan permasalahan hidup. Contohnya seperti aku tadi, pergumulanku sebagai konten kreator itu ya sebagaimana adanya lah, tetapi aku tetap mempercayakan diri kepada Tuhan dan aku percaya kok suatu saat nanti jika waktunya Tuhan akan terjadi, pasti akan mendapatkan berkat yang seperti aku rindukan, terutama untuk membangun studio, untuk konten kreator, dan juga membeli peralatan. Terima kasih banyak, terutama para donatur yang telah mendukung channel ini, sehingga channel ini terus tetap memberitakan renungan firman Tuhan berdasarkan dari Alkitab yang memberkati untuk kita semua. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren banget. Penutupnya udah dapet banget nuansa personal dan penuh iman. Kalau kamu mau, aku bisa bantu sedikit merapikan kalimatnya, biar alurnya makin mengalir dan enak didengar, tapi tetap dengan gaya khas kamu. Nih aku coba bantu versi yang tetap santai dan natural. Oke guys, terima kasih udah nyimak renungan ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video-video renungan di channel Snack Rohani ini, jangan lupa subscribe dan share ya, supaya berkat firman Tuhan bisa tersebar lebih luas ke teman-teman, keluarga, atau siapa aja yang lagi butuh kekuatan rohani. Like aja kalau kalian suka, dan kalau nggak suka, ya gak apa-apa. Dislike juga boleh, he. Tapi yang paling penting, semoga renungan ini menguatkan kita semua untuk tetap setia menantikan Tuhan. Karena seperti yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 1, Tuhan kasih kekuatan yang baru. Bukan cuma kekuatan fisik, tapi kekuatan rohani buat menghadapi pergumulan dan tekanan hidup. Termasuk aku sendiri, sebagai content creator yang juga bergumul capek, mikir ide tiap hari, belum ada monetisasi, subscriber masih dikit. Wasinoj sa Ali Intel Paksak Social berkat iswa kenyata. Termasuk impian untuk membangun studio kecil buat bikin konten-konten yang memberkati lebih banyak orang. Terima kasih banget buat kalian yang sudah dukung channel ini, terutama para donatur. Karena lewat dukungan kalian, channel ini bisa terus berjalan dan menyampaikan firman Tuhan sesuai Alkitab untuk memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu di renungan selanjutnya. Kalau kamu mau, aku bisa bantu susun versi teks yang siap dibaca langsung saat take video, biar flow-nya pas dan gak perlu banyak improvisasi. Mau sekalian disiapkan?